Selamat datang di Liputan AI Mingguan. Oke, langsung aja yuk kita bahas apa aja sih yang paling heboh di dunia AI selama beberapa hari terakhir. Jadi ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, soal AI yang sekarang punya ingatan. Terus gimana AI mulai masuk ke dunia nyata dalam bentuk robot. Kita juga bakal intip, wah, duit miliaran dolar yang digelontorkan ke industri ini. Gak ketinggalan kita juga lihat sisi gelapnya, masalah hukum dan etika. Dan terakhir, yang paling penting nih, gimana caranya kita semua bisa siap-siap. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Ada perubahan yang fundamental banget nih. Dan ini bukan soal seberapa kuat AI-nya, tapi soal kemampuannya buat mengingat kita. Nah, pertanyaan ini, gimana kalau AI bisa ingat sama kamu? Dulu ini mungkin cuma bayangan ya, tapi minggu ini buat banyak tim profesional, ini udah jadi kenyataan. Jadi kita lagi pindah nih dari AI yang ya gampang lupa, kayak amnesia gitu, ke AI yang sadar konteks. Contohnya, Anthropic baru aja ngumumin kalau chatbot mereka, Claude, sekarang bisa secara otomatis mengingat percakapan sebelumnya. Ini khusus buat pengguna tim dan enterprise. Jadi dia bakal ingat detail proyek, preferensi kamu, biar bisa lebih membantu. Nah, kemampuan mengingat ini yang jadi dasar dari konsep yang lagi ngetren, namanya Agentic AI. Simpelnya, AI yang nggak cuma jawab pertanyaan, tapi bisa ngerjain tugas-tugas buat kamu. Kayak asisten digital beneran. CEO Box, Aaron Levy, bahkan bilang kita sekarang ada di era konteks, di mana AI akhirnya bisa baca data kita, dokumen, presentasi, dan langsung otomatisasi kerjaan-kerjaan yang rumit. Intinya apa? Gini, tools AI yang kita pakai itu lagi berevolusi. Dulu kita yang perintah, sekarang dia jadi kayak partner kerja yang bisa nebak apa yang kita butuhin. Keren banget kan? Oke, kecerdasan ini ternyata nggak cuma diem di dalam komputer kita loh. Sekarang ayo kita lihat gimana AI mulai punya badan sendiri dan jalan-jalan di dunia nyata. Raksasa teknologi dari Tiongkok, Ant Group, iya yang punya Alipay itu, baru aja ngenalin robot humanoid pertama mereka, namanya R1. Walaupun di video demonya dia gerak pelan banget, ini tuh sinyal kuat kalau ada pemain raksasa baru yang ikutan lomba bikin robot canggih berbasis AI. Dan ini bukan cuma Ant Group doang, para investor sekarang lagi gila-gilaan naruh duit di sektor robotik. Bayangin, lebih dari 6 miliar dolar cuma dalam 7 bulan pertama tahun ini. Kata para ahli sih, ini bukan karena hype AI doang, tapi karena teknologinya emang udah mateng selama 10 tahun terakhir, plus harga hardware-nya juga makin murah. Ngomongin soal investasi jumbo, ini ngebawa kita ke gambaran yang lebih gede lagi. Kekuatan finansial yang, wah, luar biasa, yang sekarang lagi ngebentuk seluruh industri AI. Coba lihat ini deh, ada satu deal yang bikin kaget seisi Wall Street. OpenAI tanda tangan kontrak 5 tahun sama Oracle senilai 300 miliar dolar. Gila kan? Itu semua cuma buat dapat kekuatan komputasi masif yang mereka butuhin buat jalanin model-model AI mereka. Di sisi lain, ada Perplexity, startup mesin pencari AI yang nantangin Google. Valuasi mereka sekarang meroket jadi 20 miliar dolar setelah dapat suntikan dana baru 200 juta dolar. Nah, ini yang menarik. Semua angka fantastis ini nunjukin adanya pergeseran besar. Perlombaan AI itu sekarang bukan cuma soal siapa yang punya kode paling canggih, tapi udah jadi pertarungan infrastruktur fisik. Siapa yang punya daya komputasi dan energi paling besar, dia yang menang. Tapi pertumbuhan yang secepat kilat ini tentu ada harganya. Mulai muncul banyak masalah dan ini ngebawa kita ke tantangan yang serius banget, baik dari sisi hukum maupun etika. Ingat Perplexity yang valuasinya tadi meroket? Nah, sekarang mereka lagi dituntut sama Encyclopedia Britannica dan Merriam-Webster. Tuduhannya pelanggaran hak cipta. Dan bagian paling ironisnya, menurut gugatannya, AI Perplexity dituduh menjiplak definisi dari kamus Merriam-Webster untuk kata menjiplak. Iya, kamu nggak salah dengar, benar-benar ironis. Masalahnya bukan cuma soal hukum, tapi juga etika yang dalam banget. Di Amerika, Komisi Perdagangan Federal atau FTC udah mulai investigasi resmi ke chatbot teman AI. Ini karena ada kekhawatiran soal risikonya buat anak-anak, apalagi setelah ada beberapa kasus gugatan tragis dari keluarga. Oke, dengan semua perubahan yang super cepat dan tantangan yang nggak main-main ini, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah gimana kita bisa siap-siap buat masa depan yang lagi dibentuk di depan mata kita ini. Demis Hassabis, dia ini CEO Google DeepMind dan juga peraih Nobel, ngasih pandangan yang menarik banget. Dia bilang, karena AI itu berubahnya tiap minggu, satu-satunya hal yang pasti adalah perubahan besar pasti datang. Jadi skill paling penting buat generasi mendatang, kata dia, adalah belajar caranya belajar. Dengan kata lain, kemampuan buat terus beradaptasi.
Dan ternyata teknologinya sendiri juga lagi belajar buat jadi lebih efisien. Peneliti di Google baru aja ngumumin metode baru namanya Speculative Cascades. Gampangnya gini, ada AI junior yang nulis draft cepat, terus langsung dicek sama AI senior dengan kecepatan kilat. Prosesnya jadi jauh lebih cepat dan efisien. Selain itu, mereka juga ngerilis model AI baru namanya Vault Gemma yang udah ditanamin fitur keamanan super penting namanya Differential Privacy. Bayangin aja kayak gini, AI-nya belajar dari data orang banyak, tapi dia nggak bisa ngingat satupun informasi atau wajah dari tiap individu di kerumunan itu. Jadi privasi kita lebih aman. Nah, ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Masa depan AI itu ternyata bukan cuma soal siapa yang paling kuat, tapi juga soal gimana caranya bikin AI jadi lebih cepat, lebih aman, dan lebih menjaga privasi, langsung dari desain awalnya. Dan ini semua ngebawa kita balik lagi ke pesan utamanya Demis Hassabis tadi. Setelah lihat semua perkembangan ini, pertanyaan yang paling penting mungkin bukan lagi soal AI-nya, tapi justru pertanyaan buat diri kita sendiri, dengan semua yang berubah secepat ini, apa satu hal baru yang perlu kamu pelajari minggu ini?